Oke teman-teman semua, ini sudah sampai di pom bensin Skip ya, kelihatan ya, di lokasi yang sama dengan kita berangkat tadi. Ini BBM nya habis berapa liter? 7,51 liter, harga per liternya 5.150, totalnya 38.600. Oke, assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita berada di daerah Krijian, Kecamatan Gunungrejo. Ini kita memang sengaja nyari tempat yang relatif sepi namun tetap sejuk. Ini banyak pohon rindang di atas untuk review mobil. Nah, di belakang saya ini ada sebuah mobil Panther tahun 96. Nah, nanti akan kita review di kesempatan kali ini. Kita cari kelebihan dan kelemahan mobil ini, dan nanti akan kita tes juga keiritan mobil ini. Setelah 1 liter solar dia sanggup jalan berapa kilometer. Simak video ini sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe channel InStock. Oke teman-teman semua, di hadapan kita ada Isuzu Panther tahun 96, dan ini adalah Isuzu Panther generasi kedua dengan ciri khas lampu depan ini kacanya masih menggunakan kaca keras ya, jadi bukan mika. Kelebihan kaca begini, ketika lampu utamanya diganti watt yang lebih besar dengan menghasilkan panas yang lebih, dia tidak akan meleleh, beda dengan mika. Cuma kelemahannya kalau bentuk kaca begini, dia modelnya tidak banyak variasi, jadi hanya kebanyakan ya kalau nggak bulat ya kotak ini. Kemudian grill depannya seperti ini. Oke. Dan untuk Panther generasi kedua ini bentuknya masih mengotak ya, tidak berbeda jauh dengan pesaingnya yaitu Kijang yang tahun itu masih juga mengeluarkan model semacam ini. Dan ciri khas mobil-mobil tahun itu beda dengan mobil-mobil zaman now. Ini mobil yang keluar tahun itu kebanyakan bodinya ini lebih tebal, platnya tebal, tidak seperti mobil-mobil zaman now, mobil kaleng-kaleng. Jadi dia walaupun platnya masih menggunakan plat besi yang lebih tebal, jadi relatif lebih awet, tahan terhadap benturan. Tapi resikonya memang bodinya itu lebih berat. Tapi ketika bodi berat pun itu juga ada kelebihan, jadi ketika dipakai dalam kecepatan tinggi, mobil ini akan lebih tenang dan tidak mudah goyang-goyang. Oke, secara keseluruhan bodinya begini. Untuk kondisi cat ya, karena ini mobil bekas tahun 96, tentu kondisinya akan berbeda-beda satu unit dengan unit yang lain, jadi tidak akan kita bahas detail. Lagian ini mobil juga tidak sedang akan dijual oleh pemiliknya. Ini kalau diperhatikan detail, ini ada pecah-pecah begini ya, ini wajar karena tahun itu, dan sudah dempulan tentunya, jadi dempulan itu sudah mulai ngelotok. Tapi tidak masalah, tidak akan kita bahas detailnya karena ini kita fokus di review mobilnya saja, kelemahan dan kelebihan mobil Isuzu Panther tahun 96. Oke. Sekarang kita coba akan masuk ke dalam. Nah, yang kita review ini kalau tidak salah adalah Panther dengan tipe Royal ya. Koreksi kalau saya salah, mohon maaf. Jadi dia untuk power window-nya ini buatan sendiri ya. Jadi aslinya dia masih menggunakan oklek puteran ya. Jadi dipasang sendiri power window-nya. Modifan ini, jadi bukan asli. Kemudian door trimnya ini masih ori, bawahnya begini. Kemudian ini untuk bagian setir masih ya khas mobil jadul ya, bentuknya masih mengkotak dengan ini 2 palang ini. Kemudian ini untuk AC nya dia masih menggunakan single blower hanya di depan, sementara di tengah ini tidak ada. Ini blower untuk belakang.
Tapi kondisinya ini yang unit yang saya pakai ini AC-nya masih bagus, masih nyala dingin. Kemudian untuk di speedometernya dia tidak dilengkapi dengan RPM, jadi hanya ini indikator suhu, kemudian ini odometer dan speedometer, dan ini adalah full ya, bahan bakar ya ini. Jadi tidak dilengkapi dengan RPM. Ini untuk bagian tengahnya, ini transmisinya manual ya. Ini bagian atas. Kemudian untuk unit audionya ini tidak ada audio ya, karena memang mesin diesel ini ketika dipasang audio pun juga tidak begitu banyak membantu, karena suara mesin dieselnya itu sampai di ruang kemudi atau di bagian ini cukup terdengar. Jadi ketika dipasang audio pun biasanya kalah dengan suara mesin dieselnya ya. Jadi nggak ada audio tidak masalah, kita mendengarkan suara merdu dari mesin diesel sudah cukup. Ini untuk bagian tengah nih ya, tidak kita bahas detail, kondisinya begini. Kemudian untuk yang belakang dia masih pintunya kanan pintunya tempat duduknya kanan kiri begini. Nah, ini untuk tipe Grand Royal ya, koreksi kalau saya salah, karena ini saya cek di STNK juga tidak ada tulisannya untuk tipenya. Jadi bukanya masih samping, dan ini ciri khas Panther generasi 1-2 ini, pintunya belahannya di tengah ya, jadi tidak di samping. Kalau yang kemarin saya review yang generasi 4 ini, walaupun dia bukaan ke samping, tapi ini bukanya sampai sini, sampai pinggir ya, ini masih di tengah. Jadi memang kesannya kalau dilihat dari belakang, kesan jadulnya masih kelihatan. Untuk sektor kaki-kaki dia menggunakan ring 14 ini. Kemudian bannya ini 195/70 R14. Ring 14 lubang 4. Remnya yang depan dia sudah dibekali dengan cakram disc brake, sementara yang belakang dia masih menggunakan tromol. Oke, sekarang kita tengok mesin ya. Dia dibekali mesin 2300 cc diesel indirect injection. Coba kita cek. Dan nanti kita akan juga tes keiritan mobil ini, karena memang Isuzu Panther ini dikenal irit dan sangat bagus kondisi purna jualnya itu karena ini ya, hemat bahan bakar. Oke, ini mesin 2300 cc diesel. Coba kita nyalakan ya. Untuk ketika mesin di pagi hari, ini ada ritual khusus. Nah, simak videonya berikut ini. Berbeda dari mesin bensin yang ketika mau menyalakan ketika pagi hari walau kondisi mesin dingin. Jadi kalau mesin bensin tinggal putar kontak ya, langsung on. Tapi untuk mesin diesel, apalagi yang mesin diesel yang generasi lawas, ini masih indirect injection ya. Jadi ada semacam ritual agar mudah di starter, biar mesinnya panas dulu. Ini yang pertama kita kontak gini. Kemudian di sini ada saklar busi pemanas ya. Oke, gitu, diulang beberapa kali. Ini tujuannya untuk memompa solar dan juga untuk memanaskan busi pemanas agar solarnya tidak membeku dan mudah di starter. Oke, sudah siap, coba kita kontak. Nah, oke, sereng saya. Ini ritual kalau menghidupkan di pagi hari ya begitu. Dan karakter mesin solar tentu adalah
untuk memanaskan dia butuh waktu agak lama. Kita tunggu sesaat sampai mobil ini benar-benar siap untuk dipakai. Nah, ketika sudah panas atau di siang hari, ritual tadi tidak perlu kita lakukan. Kita cukup putar kontak ya. Kalau mesinnya sudah panas, ini tunggu indikator itu mati, kemudian starter. Nah, langsung. Cuma kalau di pagi hari dan kondisi mesinnya dingin, kita harus melakukan ritual yang di video sebelumnya tadi. Oke. Getarannya kerasa ya, ini getarannya kerasa banget. Dan memang begitulah mesin diesel, ciri khasnya. Ini kondensator AC-nya. Ini di bagian kiri ini ada pompa solar, ini ada filter ya. Ini kemudian AC. Ini ada dinamo ampere-nya di sebelah sini. Bukan, ini power steering nih. Power steering. Ini cairan power steeringnya. Radiator. Dia radiatornya masih menggunakan bahan tembaga ya. Jadi ketika ada kebocoran bisa dilas. Nah, ketika mesin ini nyala dan ketika kita masuk ke dalam ruang kemudi, nah suaranya mesinnya itu akan sangat ya lumayan terdengar ya, beda dengan mesin bensin ya. Jadi suara mesinnya itu, apalagi kalau raungan RPM tinggi, suara mesin dieselnya itu akan masuk ke dalam ruang kemudi. Dan memang itulah ciri khas mesin diesel. Dan memang ada penikmatnya, malah justru katanya mesin diesel yang begini itu terlihat garang. Oke, tidak ada masalah, dan itu masalah selera masing-masing. Untuk performa mesin diesel 2300 cc nya ya karakter mesin diesel ya. Jadi ketika RPM rendah, karena ini tidak ada RPM detailnya, tapi kita feeling saja di RPM rendah sekitar 1000-an ya, itu tenaganya sudah keluar ya. Jadi tidak perlu RPM tinggi untuk mengeluarkan tenaga dari Isuzu Panther ini. Dan memang karakter mesin diesel itu tidak bisa disengkake. Jadi karena ini apalagi ini belum ada turbonya, jadi akselerasi dari 0 kemudian sampai jalan itu pelan-pelan, jadi tidak bisa diget gitu ya. Jadi memang ini cocok bagi Anda yang pengen berkendara santai namun irit bahan bakar ya, santai dan irit bahan bakar. Tidak cocok bagi Anda yang suka kebut-kebutan ya, karena mesinnya ini ya memang tidak cocok karakternya untuk kebut-kebutan di RPM tinggi. Kita belum coba top speed, tapi perkiraan saya ini mungkin jalan 100 saja sudah mesinnya sudah lumayan meraung ya. Mungkin 120-an mungkin masih bisa di gigi 5. Nah, Isuzu Panther tahun ini, walaupun ini generasi kedua dan tampilannya mohon maaf ya terkesan jadul, tapi sebenarnya ini adalah mobil yang nyaman untuk dikendarai. Suspensi depannya itu sangat empuk ya, sangat empuk, dan ketika menghajar jalan berlubang itu hanya sedikit goyang begini, jadi tidak sampai goncang-goncang banget. Jadi relatif nyaman sebenarnya. Kalau misalkan dibandingkan dengan LCGC tahun-tahun sekarang dengan harga yang lebih mahal ya, karena ini lebih murah dari LCGC, ini masih lebih nyaman mobil ini. Anda boleh percaya, boleh tidak, karena memang Isuzu Panther terkenal ya, suspensinya itu memang nyaman. Cuma kelemahannya ya ini, setiranya di generasi keempat kemarin kita bahas, seolah-olah itu setiranya itu kurang presisi ya. Jadi ketika dipakai ini, ketika ini digerakkan itu ban tidak langsung merespon. Ada sekitar jeda
barang ya sedikit lah antara ketika ini digerakkan dengan respon bannya. Dan ketika jalan pun ini setirnya cenderung goyang-goyang dan tidak bisa stabil ya. Dan itu memang ya kelemahan dari Panther di semua generasi, dan yang pernah saya coba memang penyakitnya begitu. Tapi tidak masalah gitu ya, tidak masalah dan masih nyaman dipakai. Oke, setelah ini kita akan coba tes keiritan BBM mobil Panther ini. Nanti kita akan full tank, kemudian kita pakai lagi dan kita akan kembali di pom bensin yang sama dan kita full tank lagi, dan kita lihat berapa konsumsi solar dari Isuzu Panther ini. Apakah benar-benar irit seperti yang didengungkan orang-orang itu ya. Simak tetap video ini sampai akhir. Oke, kita sudah berada di pom bensin Skip. Mohon maaf ini tadi lupa tidak saya foto nomornya, nanti ketika keluar aja kita videokan. Dan ini posisi odometer yang bawah 276 antara 2 dan 3, dan yang atas 348 49, hampir 50. Oke, itu kondisinya. Kita akan full tank, kemudian nanti kita pakai jalan-jalan. Nanti kalau sudah sekiranya cukup, ini nanti kita kembali ke pom bensin ini, kita full tank lagi dan kita hitung rata-rata konsumsi solarnya. Kita pakai biosolar ya. Oke, proses pengisian solar nanti kita akan minta print out notanya sebagai bukti. Untuk solar per liternya 5.150 biosolar ya. Kalau orang-orang menyebutnya solar busuk karena memang ini kualitas solar di Indonesia itu tidak terlalu baik. Banyak endapan semacam lumpur, ketika tidak sering dibersihkan akan mengganggu kinerja dari injektor. Apalagi di mesin-mesin yang teknologi baru, common rail dan lain sebagainya, itu tidak disarankan menggunakan biosolar. Oke, sudah kita isi full tank ya. Tadi kita habis 70.000, itu dapat 13 liter. Wow, irit, murah ya. Ini kondisi odometernya sebelum kita pakai jalan. Ini SPBU 44571115. Ini pom bensin Skip Kadipiro Solo. Oke, ini nanti kita nggak terlalu perhatikan yang ini karena ini posisi awal ya. Yang penting kita catat dulu odometernya. Nanti setelah ini kita pakai jalan-jalan, terus kita pulang kita full tank lagi. Oke, saat ini kita sedang melakukan uji pengetesan BBM sekaligus merasakan feel berkendara dari Isuzu Panther tahun 1996 2300 cc diesel. Yang menjadi sebuah catatan besar atau minus ya menurut saya di mesin diesel ini adalah yang pertama itu suara mesin itu sangat terasa, sangat terdengar sampai kabin. Jadi di kabin itu isinya ya suara mesin diesel, itu tidak ada suara-suara lain. Jadi suara motor, suara mobil yang dari luar itu tidak ada atau tidak terdengar sama sekali, kalah dengan suara mesin dieselnya. Dari mesin dieselnya, apalagi kalau dipacu agak kenceng, suara dieselnya itu khas meraung dan itu sangat ya mendominasi suara di kabin. Yang kedua, barangkali ini ya, karena ini mesin 2300 cc diesel belum turbo, jadi memang kesannya mesinnya agak lelet ya, jadi tidak cocok untuk kebut-kebutan. Jadi memang akselerasinya pelan-pelan tapi memang bertenaga, tetap bertenaga. Di RPM yang rendah pun dia sudah tendangan tenaganya sudah terasa. Tapi kalau mau buat kebut-kebutan di spontan itu tetap nggak bisa, jadi harus kayak pakai ancang-ancang lah. Tapi secara umum lumayan lah, lumayan. Untuk mobil harga 40 jutaan ini
sudah cukup lah untuk dijadikan referensi. Oke teman-teman semua, saat ini kita berada di Bunkaret arah Kemuning, Argoyoso ya, dengan Isuzu Panther tahun 1996 yang sedang kita tes, baik performa maupun konsumsi BBM-nya. Solar ya, 1 liter solar untuk berapa kilometer. Nah, untuk performa secara umum dari Isuzu Panther ini, karena ini memang karakteristik mesin diesel ya, sebenarnya dia roso ya, untuk tanjakan itu dia roso. Jadi kalau buat nanjak dia pun oke, cuma memang kesannya itu lelet, jadi dia harus pelan-pelan, jadi tidak bisa langsung disengkaknya seperti mesin bensin pada umumnya. Walaupun cc-nya 2300, namun tetap saja dia sangat kalah dibanding dengan mesin bensin yang 2000 cc ke bawah. Jadi untuk masalah performa memang tidak bisa banyak diharapkan dari Isuzu Panther ini. Tapi sebenarnya dia roso ya, roso buatan tanjakan juga oke, cuma memang akselerasinya pelan-pelan, jadi merayap. Kalau Anda sering melihat truk ya, atau mobil-mobil angkutan ketika menghajar tanjakan pelan-pelan, nah itulah seperti ini. Jadi memang dia harus pelan-pelan, tidak bisa langsung diget gitu ya. Secara umum itu performanya, untuk kenyamanan sebenarnya nyaman ya, kaki-kakinya nyaman, cuma suara mesinnya itu cukup mengganggu di kuping penumpang dan pengemudinya ya. Jadi ini salah satu alternatif mobil keluarga irit ya, san dan ekonomis ya. Kalau masalah kenyamanan tadi masalah selera, misal bagi Anda suara itu tidak mengganggu, berarti mobil ini sangat recommended bagi Anda. Suara dan getaran ya yang cukup mengganggu di mobil ini. Oke teman-teman semua, ini sudah sampai di pom bensin Skip ya, kelihatan ya, di lokasi yang sama dengan kita berangkat tadi. Ini BBM-nya habis berapa liter? 7,51 liter. Harga per liternya 5.150. Totalnya 38.600. Odometernya sekarang menunjukkan 355 km. Nanti akan kita bandingkan dengan yang berangkat tadi dan kita hitung rata konsumsi BBM-nya. Nah itu tadi teman-teman sekalian beberapa hasil review dan tes konsumsi BBM Isuzu Panther tahun 1996. Semoga menjadi salah satu referensi bagi Anda yang mencari mobil unit second dengan harga 50 jutaan. Karena Panther tahun 1996 ini saya cek di pasaran harganya bervariasi antara 45 sampai 55 jutaan, tergantung kondisi, tergantung plat dan kondisi banyak ya, kondisi banyaknya. Dan untuk konsumsi BBM kemarin sudah kita cek dan hasilnya adalah 1 liter solar dengan Rp5.150. Mobil ini mampu menempuh jarak kurang lebih 10,5 km atau mungkin bisa dibulatkan 11 km kalau berkendaranya bisa dengan lebih ngirit. Dan semoga menjadi gambaran bagi Anda, karena memang mobil Panther ini terkenal irit, dan salah satu hal istimewa yang mengapa mobil ini bisa dijual dengan harga yang tinggi walaupun tahunnya sudah tua ya, karena dengan Rp5.150 Anda bisa melaju kurang lebih 11 km dengan mobil ini. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.